Ya pemirsa, apa yang kita lihat tadi adalah salah satu musik tradisional ya, musik tradisional Nusantara, ya, tepatnya musik tradisional suku Dayak Tunjung Benuak yang ada di Dusun Putak ya. Dusun Putak ini adalah sebuah desa wisata berbasis budaya, yang mana di sini banyak ragam dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Nah, salah satu adalah musik tradisional suku Dayak Tunjung Benuak. Nah, kebenaran di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Adat Dusun Putak. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya. Seperti apa sih musik tradisional ini, dan pasti alunan musik tradisional ini pasti ada sejarahnya bagi orang suku Dayak Tunjung Benuak ya. Ya, Pak Kepala Adat, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang arti dari alunan musik tradisional yang ada di Dusun Putak ini yang dimainkan oleh Sanggar Gego Gorak nih, Pak Kepala Adat. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam budaya. Salam budaya. Kalau kita berbicara tentang musik tradisional ini, artinya kalau kita mengingat sejarah ke belakang, menoleh sejarah ke belakang, bagaimana kehidupan masyarakat adat Dayak pada zaman dulu dalam menggunakan musik-musik tradisional ini. Salah satunya adalah ketika ada ritual belian. Nah, itu dipakai musik tradisional. Kemudian ada acara seperti tari-tarian, juga itu pakai musik tradisional. Karena memang dulu itu belum punya musik-musik yang seperti ada pada saat sekarang ini. Baik. Seperti kerantangan, jimar, atau keratuk bahasa adatnya. Kemudian gong, juga dulu itu belum kita miliki. Iya. Nah, salah satu sarana dan prasarana bagaimana masyarakat adat ini menggunakan musik-musik itu agar kehidupan, artinya masyarakat adat ini bisa tetap berjalan, dengan salah satu mereka membuat musik tradisional. Iya. Salah satunya adalah kulintang atau dalam bahasa adat namanya gulunik. Nah, gulunik itu terbuat dari bahan kayu yang sangat sederhana, namun ada manfaatnya. Iya. Nah, di dalam proses pembuatan ini juga tidak mudah. Tidak mudah memproses buat gulunik ini dalam bahasa adatnya. Itu tidak mudah. Di mana orang harus mencari bahan-bahan kayu, terutama yang memang kayu bagus, itu dari ulin. Dari ulin, Nah, dari ulin, itu dipola sedemikian rupa, dibelah sedemikian rupa, agar dia ketika dipukul, dipalu, nah, artinya tidak jauh berbeda dengan suara kerantangan. Baik. Dan itu juga dalam arti ya ada susunan-susunannya dari 1, 2, 3, 4, 5 itu. Oh, pertama. Yang kedua dari 1, 2, 3, 4, 5 itu juga suara-suaranya berbeda. Berbeda ya? Iya, berbeda. Artinya kalau kita zaman sekarang ini belajar kesenian itu yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ada. Iya. Dan itu dipakai dalam setiap event-event budaya. Ya, event-event budaya. Karena memang ranah dulu kan tidak ada yang seperti yang dipukul anak-anak pada saat ini. Iya. Ya. Kemudian musik-musik lain juga selain musik tradisional yang dalam berbentuk kulintang, itu juga ada musik-musik yang ditiup. Oh, ini tiup. Ya, seperti seruling yang juga pada saat sekarang ini viral dipakai kalau dalam modernisasi ini, artinya ketika orang bernyanyi musik-musik dangdut kan identik dengan suara-suara suling. Yang terbuat dari bambu ya? Ya, terbuat dari bambu. Itu juga dipakai pada zaman masa lalu. Ya. Nah, berikutnya ini juga perlu keahlian. Ya, keahlian dalam meniup seruling. Tidak sembarang. Kalau saya aja selaku kepala adat sampai sekarang saya tidak bisa meniup seruling. Ya. Artinya tidak ada seni-seni yang saya miliki. Namun saya tahu, saya tahu bahan-bahannya, saya tahu. Kemudian yang berikutnya juga ada yang namanya dewa. Ya, dewa itu juga terbuat bahannya dari bambu. Kemudian dia juga menyerupai suling, cuma ada sedikit perbedaannya. Kalau suling itu dia ditiup begini dari pokoknya miring beginilah dia ditiup. Kalau orang biasanya kiri ditiup, kalau orang biasanya kanan. Nah, kalau dewa dia ditiup dari depan begini. Nah, kemudian jari-jari tangannya kurang lebih dengan seruling juga, jari-jari tangannya hanya saja dia tegak lurus. Nah, artinya yang alat ditiup itu di mulut kita, dan yang mainkan adalah tangan. Itu juga perlu keahlian. Keahlian juga, Pak. Artinya tidak sembarang orang bisa meniup dewa.
kalau dia memang tidak tahu apa Cara aturan main tangannya. Iya. Nah, itu juga dipakai pada zaman dulu. Iya. Kemudian yang berikut juga musik sampai itu juga dipakai pada zaman dulu. Iya, sampai. Itu terbahan Semacam gitar tuh ya. Kalau gitar itu modern, Pak. Modern ya. Nah, modern itu muncul setelah yang tapi kalau sampai ini dipakai dari zaman dulu. Oh iya. Mohon maaf saya potong sedikit tuh Pak Kepala Adat. Pengucapan sampai atau sape itu seperti apa kalau suku Dayak Kunjung Benduak? Sampai atau sape, terkadang pemirsa budaya di rumah juga yang mengetahui ya istilah kata sampai atau sape untuk suku Dayak Tunjung yang semacam gitar itu Pak Kepala Adat. Sampai ya? Ya. Oh, pakai M, sampai ya? Ya, baik, sampai. Ya. Nah, itu juga alat yang dipakai itu mungkin kalau gitar ini mungkin banyak ya. Banyak, talinya. Iya. Kalau itu cuma kalau tidak salah ingatan saya 3 aja. 3 ya. Ada juga kalau tidak salah saya lihat 1 ya. Ya. 1 ya. Itu gen dalam arti yang 1 atau 2 tidak itu juga seperti saya katakan tadi. Itu juga perlu keahlian di dalam memainkan. Ya. Baik. Artinya kalau kita tidak belajar dengan hal-hal seperti itu, juga kita tidak tahu. Contoh seperti saya, karena saya memang tidak belajar, jadi saya nggak tahu. Tapi saya senang dengan musik-musik itu kan indah. Indah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa itu? Mungkin ada yang bertanya, kapan musik-musik itu digunakan? Iya. Seperti kulintang ini, musik ini dibuat. Yang pertama ketika orang pulang dari ladang di rumah, ketika santai, merasa capek lelah, arti dimainkanlah itu sebagai penghibur ya. Pelipur lara artinya ya. Pelipur lara, penghibur, karena seharian bekerja capek, jadi dengan mendengarkan alunan suara kulintang ini atau suara seruling atau suara dewa dan suara sampai tadi, mungkin rasa kecapean itu hilang. Terhibur lah ya. Ya, terhibur. Baik ya. Itu. Ya, begini Pak Kepala Adat. Saya ingin menanyakan, apakah pada saat zaman dahulu kala ya, leluhur suku Dayak Tunjung itu menggunakan alat-alat musik yang seperti Bapak katakan tadi itu, apakah itu pas acara adat aja atau mungkin digunakan pada keseharian itu? Ya, itu salah satu utama di ketika acara-acara adat. Iya. Nah, acara-acara adat itu memang sudah pasti itu. Iya. Nah, kemudian yang keseharian tadi seperti saya katakan tadi, itu juga bisa dipakai ketika mereka pulang dari kebun, pulang dari mana, dari ladang dan lain sebagainya, merasa capek. Nah, kemudian duduk santai ya, dengan melantunkan, memainkan musik-musik itu. Karena suaranya itu juga tidak kalah indahnya dengan apa yang musik-musik sekarang ini. Nah, dengan adanya suara tersebut, mungkin rasa capek, rasa letih lesu itu mungkin terasa hilang, sehingga yang ada itu adalah timbul rasa ngantuk dan tidurnya juga enak. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata musik-musik tradisional ini menurut saya memang sudah dilakukan oleh para leluhur Dayak Kunjung ya dalam kehidupan mereka gitu ya. Nah, kalau kita berbicara bahan-bahan yang dibuat untuk alat musik ini ya, pada zaman dahulu kala mereka pada leluhur kita tuh mencari bahan-bahan seperti halnya mungkin kayak kulintang, sampai dewa dan lain sebagainya, itu tuh mencarinya kemana Pak Kepala Adat? Di dalam hutan. Karena semua ranah yang ada ini kayak musik kulintang, apa namanya suling, namanya dewa, namanya sampai, bahan-bahan itu kan dari yang tumbuh di hutan, di alam. Terbuat dari kayu ya? Ya. Oke, berarti itu semua terbuat dari alam dan menggunakan bahan-bahan alam yang ada di hutan ya. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Kalau untuk kulintang namanya ya, kulintang ya, itu kan terbuat dari besi ya Bapak Kepala Adat ya. Nah, besinya itu waktu zaman dahulu kala tuh diambil dari mana? Seperti apa tuh, mungkin bisa menceritakan kepada pemirsa budaya? Nah, kalau yang artinya seperti yang artinya kalau kita berbicara lepas konteksnya dari musik tradisional yang memang dia tradisional sekali, sebagaimana yang kita sudah bicarakan tadi, bahan-bahannya yang ada tumbuh di hutan. Nah, kalau kita berbicara konteks yang artinya di era 60-an ya, 60-an. Artinya sudah muncul yang namanya gong, yang namanya kelentangan, yang namanya par, itu ranah adat, ya, andang atau guci. Nah, itu kan muncul di tahun 60-an, daerah 20-an. Nah, itu kan kalau guci itu kan terbuat dari tanah liat yang memang
diolah sedemikian rupa dan dinilai kekuatan dari tanah liat itu ketika diolah, diproses untuk menjadi guci atau antang, kira-kira itu bisa menjadi suatu yang indah, suatu yang kelihatan yang indah. Itu mereka ambil pembuatannya dari tanah liat, diproses sedemikian rupa. Makanya kalau dia itu pecah, kita bisa melihat isi di dalamnya. Dari tanah liat. Kemudian yang seperti kelentangan, gong dan lain sebagainya itu dari bahan kuningan. Dari bahan kuningan ya. Aluminium. Kuningan. Kalau zaman dulu tuh diambil dari mana? Bahan kuningan atau itu memang ada. Kalau dari dulu tuh kan sudah masuk yang namanya orang-orang Cina kuno dulu. Cina kuno. Ya, mereka artinya karena mereka datang di Indonesia dengan membawa hal seperti itu, makanya di zaman dulu orang-orang yang mendapat pembagian warisan seperti barang-barang tersebut tidak semua orang. Tidak semua orang ya. Ada orang-orang tertentu. Di kalangan pemimpin lembaga adat pun mungkin ada beberapa kepala adat yang dapat. Tapi kalau yang lain-lainnya yang memang tidak ada artinya tidak memiliki gitu. Ya, berarti hanya orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu saja ya mendapatkan bahan-bahan seperti kuningan dan lain sebagainya pada zaman dahulu kala ya. Yang mana bahan-bahan tersebut tuh dibawa oleh saudara-saudara kita yang dari Cina ya, Bapak Kepala Adat. Saya ingin berbicara menanyakan Bapak Kepala Adat untuk di Dusun Putak ya. Sekarang kan Dusun Putak kan sudah menjadi bagian dari IKN Nusantara ya di Kutai Kartanegara, yang mana Dusun Putak itu sebagai salah satu destinasi wisata dan budaya ya. Harapan Bapak sebagai Kepala Adat apa buat generasi muda terhadap perkembangan dan perjalanan musik tradisional ini? Iya, terima kasih. Nah, harapan saya selaku Kepala Adat, karena sekarang ini kan tidak lagi menggunakan musik tradisional. Artinya sudah bernuansa yang agak modern. Namun bahan-bahan tersebut juga bernuansa tradisional. Baik. Karena rancangannya dari sana. Ya, dari sana rancangannya dan ciptaannya juga dari sana sebagai penyambung musik tradisional. Baik. Harapan saya karena di Putak ini dicanangkan sebagai dusun budaya wisata. Harapan saya anak-anak atau generasi ini, penggiat-penggiat budaya ini, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Artinya terus-menerus dikembangkan, ditingkatkan. Dilestarikan. Mungkin hari ini atau besok itu ada hal-hal yang kurang. Nah, hal-hal yang kurang itu kita perlu sempurnakan ke depan agar itu lebih baik. Yang kurang baik diperbaiki agar dia lebih baik. Prinsipnya atau slogannya orang mengatakan hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini. Ya, amin ya, semoga ya. Dan saya yakin remaja-remaja di Putak khususnya di Sanggar Budaya Gebu Gorak ini terus tetap melestarikan budaya ini. Salah satunya adalah budaya tradisional, musik tradisional ya. Dan harapan saya juga dengan adanya perkembangan IKN yang kedepannya mungkin lebih modern lagi, lebih milenial lagi, teman-teman di Sanggar tadi Gebu Gorak ini juga tetap mempertahankan, melestarikan serta mengembangkan seni tradisional ya Pak Kepala Adat ya, dengan berirama, dengan bersinergi dengan musik-musik yang sudah diturunkan oleh warisan leluhur nenek moyang suku Dayak Tunjung Benuak di Dusun Putak, itu musik tradisional. Baik pemirsa, saya Hendri Hermawan, saya berada di Balai Adat Dusun Wisata Budaya Putak, dan terima kasih Bapak Kepala Adat atas penjelasannya. Semoga saja kedepannya Dusun Putak ini semakin sukses, semakin jaya, terutama pada kesenian tradisional, itu musik tradisional ya. Salah satu warisan budaya yang perlu kita pertahankan, kita lestarikan dan tetap kita cintai. Karena biar bagaimanapun hanya kita lah generasi muda yang dapat meregenerasikan, meneruskan warisan budaya leluhur ini, yaitu salah satunya musik tradisional dari Bapak Kepala Adat ya. Terima kasih Bapak Kepala Adat, semoga sukses selalu ya Pak.